Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, ini pada gelombang yang kelima. Materi gelombang yang kelima itu tentang arah dan kecepatan rambat dari fungsi gelombang. Seperti ini ya, ini fungsi umum. Kemudian jika kita memiliki kurva solusi dari gelombang seperti ini, pada setiap titiknya memenuhi F. Misalkan kita ambil salah satunya yang merambat ke kanan, VT nanti kita buktikan kenapa ini merambat ke kanan. Kemudian ini di mana argumentasinya itu adalah X min VT-nya, atau yang disebut juga sebagai fase. Ini ya, ini juga disebut sebagai fase. Kemudian kita mengambil titik sembarang Q, posisinya pada kurva Fx min Vt. Ya, dengan fase ini. Jadi bisa kita tuliskan F seperti ini ya. Kemudian ketika ada pertambahan waktu T awal ditambah delta T, maka ada waktu akhir ya, ini ada tanda aksen, sehingga posisi titik Q akan didapati oleh posisi barunya, yaitu X aksen, yaitu dimana X awal tambah delta X. Seperti itu ya. Ada penambahan, jadi ini posisi Q yang pertama, kemudian ini posisi Q yang selanjutnya. Kemudian dalam perambatan gelombang ini ada syarat berfase tetap. Syarat berfase tetap ini seperti apa? Kalau misalkan kita tadi syarat ini fase yang setelah dia bergerak itu sama dengan, berarti kan ini ya, X aksen minus V T aksen itu ya. Berarti kan kita uraikan X aksen itu apa isinya? X plus delta X, ini X dikurangi V T plus delta T. Ini T aksen. Ya. Jika kita uraikan maka X min VT ya ditambah delta X min V delta T. Ada dua komponen. Nah, ini harus memenuhi fase sefase, artinya fasenya tetap, berarti ini harus memenuhi X minus VT yang dimana sama dengan apa? Ini ya. Nah, itu artinya apa? Kalau ini apa namanya? Yang ini persamaan yang ini harus sama yang ini, berarti kan dapat ini apa? Harus 0 ya. Ya kan? Kalau 0 berarti apa? Delta X min V delta T kan 0. Maka kita dapatkan delta X sama dengan V tambah delta T.
Nah, jadi pertambahan X ini, delta X sama dengan kecepatan kali pertambahan waktu. Nah, kalau saya gambarkan, ini sudah jadi gambarnya. Perhatikan gambar A dan B. Saya ganti. Yang A ini pada T awal, yang ini pada T aksen. Pertambahan waktu ya. Misalkan ini kita ambil titik sembarang Q pada waktu T, ini fungsi gelombangnya, yang tadi F per argumentasinya, fasenya, terus kemudian ini jaraknya X. Nah, ini fungsi yang memenuhi ya. Ini fungsi yang memenuhi ini. Nah, ketika kita minus VT, kemudian pertambahan waktu, maka dia merambatnya ke sana ya. Ke kanan, kalau dalam arah kira. Ini Q-nya udah berubah. Q-nya dalam T ditambah delta T karena ada pertambahan waktu. Ini sama dengan fungsi yang baru. Nah, sehingga kita dapatkan panjang posisinya delta X aksen sama dengan X ditambah delta X, di mana delta X-nya itu sama dengan V kali delta T. Ini ya. Jadi dia bertambah panjang sebesar V delta T. Ya. Jadi ungkapannya posisinya dia bertambah panjang X sama dengan plus V delta T ke arah sini. Ini kan sama-sama dalam arah X. Ya, itu terbukti bahwa ketika fungsi F X aksen minus VT itu bukan ke kiri, tapi nambah ke kanan posisinya, dibuktikan dengan ini. Ya. Nah, Anda bisa juga membuktikan bahwa dari gambar ini ilustrasi perambatan F X min VT dengan berbentuk konstan, yaitu kedudukan yang A pada T dan B kedudukan pada T delta T. Dari uraian di atas jelas bahwa setiap titik dengan fase tertentu pada kurva gelombang, bentuk gelombang V X min VT akan bergeser ke kanan, geser kanan sejauh V delta T dalam selang waktu delta T. Sebagai akibatnya, seluruh bentuk gelombang tersebut akan menjalar. Dia akan menjalar. Jadi bentuk gelombang yang tadi itu, yang melengkung tadi itu, dia akan menjalar dengan kecepatan V karena vektor, jadi tambahin ke kanan tanpa mengalami perubahan bentuk, tanpa berubah bentuk, Nah, dengan uraian serupa dapat ditunjukkan bahwa, nanti kalian bisa coba buktikan ketika Vx ditambah Vt. Apakah dia akan geser ke kiri? Coba buktikan. Geser ke kiri. Apakah dia akan geser ke kiri? Ya. Mengambat V delta T.
dengan kecepatan yang konstan, V-nya tetap, tanpa mengalami perubahan bentuk. Oke, secara ringkas, uraian gerak rambat gelombang X plus minus VT dapat ditentukan atas dasar persamaan yang ini ya, argumennya atau fasanya itu sama dengan konstan. Sehingga diferensial atau jika ada perubahan argumennya itu sama dengan harus 0, baik dx maupun plus minus v dt-nya ya. Dengan demikian kita mendapatkan faktor kecepatan dapat kita ungkapkan sebagai v dx per dt. Karena ini dikenal sebagai sebutan fase ya, maka di sini v di sini juga sebagai kecepatan fase. Kecepatan fase dari gelombang. Kecepatan fase dari gelombang. Uraian ini bersifat umum, berlaku untuk gerak osilasi dalam arah apapun. Dengan kata lain, bentuk persamaan gelombang serta penafsiran V kecepatan di atas berlaku untuk gelombang transversal atau gelombang yang osilasinya tegak lurus arah penjalaran maupun untuk gelombang longitudinal yang kita sudah tahu pengertiannya. Oke, jadi ini adalah kecepatan fase. Pada fungsi sebelumnya, kita akan melihat itu sebagai sebuah solusi persamaan gelombang bebas. Ini bentuk umum gelombang berjalan. Kita sudah mendapatkan ada faktor X, T, dan VT ya. Sehingga bentuk umumnya, kalau misalkan kita mempunyai suatu fungsi gelombang, ada faktor X, ada T. Dari X dan T akan melahirkan kecepatan. Sehingga biasanya solusi umumnya adalah F, X, plus minus VT. Bisa dua arah ya. Tadi arah rambatnya karena tadi sudah diuji bahwa fungsi ini bisa akan merambat dari arah ke kanan maupun ke arah kiri ya. Nah ini anggaplah solusi umumnya, kita belum pakai sinus cosinus, masih pergerakan kurva seperti ini. Kemudian untuk menguraikan ininya fasenya ya kita ambil lambang ini sebagai X V min VT. Apakah ini memenuhi persamaan gelombang atau tidak? Kita lihat dari sini kita buktikan bahwa do F per do X sama dengan do
X F per do. Ini ya, aturan rantai, sehingga ini kan bisa saling menghilangkan. Ini artinya berarti sama dengan di mana ini F turunan pertama, di mana do F per do Si itu sama dengan F sen. Ya ini kan sebenarnya dikali apa namanya? Yang ini kan jawabannya apa? 1 ya. Ya kita lihat aja gambar sebelumnya. Nah, ini ketika diturunin terhadap X, ini kan jadinya 1. Oke, kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian kalau kita turunkan 2 kali F do X kuadrat F ya oke, kita dapatkan seperti itu. Turunan kedua. Selanjutnya kalau kita turunkan do F terhadap do T itu sama dengan do. Nih, aturan rantai lagi. Do F per do. Nah ini kan apa? Turunan ini terhadap T min F. Ini F aksen. Oke, kita sudah dapatkan. Selanjutnya untuk turunan 2 kali F do T kuadrat itu kan berarti sama dengan do min V do V per do T ya. Itu ya, sehingga ini bisa kita keluarkan berarti ini do min V kali lagi ya ini tadi do T do F per do. Sehingga kita bisa dapatkan ini V kuadrat. Nah, oke ya. Nah, kita ini persamaan yang kedua. Tadi yang persamaan pertama yang kedua tadi kita samakan berarti do F per do X kuadrat kan itu kan sama juga dengan apa namanya F ini ya, dan sama juga dengan do F per do T kuadrat, sehingga ini sama ini sama, sehingga bisa kita tuliskan do kuadrat F do X kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat F per do T kuadrat.
Oh, ini terbalik ya. Saya hapus. Jadinya itu berdasarkan do F dt kuadrat sama dengan V kuadrat do X. Nah, sehingga kita pindah ruas. Kuadrat F T kuadrat minus V kuadrat do kuadrat F do X sama dengan 0. Atau kita bagi dengan V kuadrat berarti sama dengan bagi min V means biar ungkapannya sama dengan ungkapan gelombang ya. Akhirnya memenuhi persamaan gelombang. Oke. Begitu pula dapat kita buktikan bahwa persamaan ini juga berlaku untuk ketika F-nya sama dengan X plus VT. Ini Anda bisa buktikan sendiri sehingga didapatkan fungsi lengkap gelombangnya umumnya XT itu adalah isinya dari yang tadi F X min VT plus misalkan di sini ada G untuk X plus VT ya. Oke.